Ya, sekarang dengan pernyataannya Pak Giri Prasta ini semacam mengundang, ayo silahkan datang lagi ke Bali. Lanjut pekak ngonten, yang demen ngebalih, dumugi kak sehat-sehat selalu nih pekak. Nen, antosang malu, pekak numa payas. Oh nyen gitu ke nih, oh teting, nyak pekak, nah nih. Ini Om Swastiastu, Ratu Widadane sarang sami, sane kusumayang titiang, para semeton titiang, sane seh titiang angucap angayu bagia, riantukan pulih kecunduk ring channel puniki malih. Konten pekak ane memurde Giri Prasta membangun pesantren di Bali. Mimih Liu saja anak membalik. Liu masih anak komen demen ke pekak. Kewala ya kan biasa pro dan kontra. Celebingkah jak Liu, celebingkah batan Liu, gumilinggah jak Liu. Belan pane, belan pasu, ada kini, ada gitu. Biasa tuh. Nah, sakewala sedorong pekak maca komen-komennya tentang Pak Giri sehubungan dengan rencana pembangunan pesantren. Ini ada komen leneh deh. Pak Dalang ajak metajen wagubnya. Emangnya Pak Giri demen metajen oh? Yeh saja. Nah, kalawan jani kajemak siap jani pentawang asalnya. Penten lawan Pak Giri metajen. Nyata siap tuh. Siap betet deh. Siap jago. Udah bani Pak Giri metoh nih. Cekalawan. Kewala Pak Giri nak liung lah pipis. Bermiliar-miliaran. Man bati pun. Idewe masih sugih sesukat ngubuh siap nih cinten keuangan tai. Gaji apa sabar. Sing sabar siapa nagih mepalu ajak siapa Giri ya. Oke, mari kita lanjutkan tentang topik utama, yaitu tentang wacana pembangunan pesantren. Nenek ada komen nih. Pak Giri kira wisatawan ke Bali cari pesantren. Luar biasa bodohnya. Belum orang Pak Giri. Beskaruan di Bupati Badung 2 periode. Jadi menang sebagai wakil gubernur Bali. Memang hebat calon wakil gubernur. Bangun pesantren banyak-banyak di Bali. Terus warga Bali yang masih banyak melarat dibiarin sampai mati. Hebat. Di sana ada orang blog, jadi ada orang hebat. Saja bumi lenggah jaliu. Oh nih, uli Dema Dewinata nih. Semangat pagi Bapak Dalang, mugi selalu sehat-sehat dan sukses. Doa dari kami selalu menyertaimu. Salam Rahayu. Ini belum disinyalir, disiarkan PNS ASN di Kabupaten Gianyar, khususnya di Provinsi Bali, umumnya uang makan dikurangi antara lain mestinya 15.000 per hari per orang, namun diterima hanya 5.000 per hari per orang. Yen sajan gitu bin 10.000 lah tuh. Yen nyatut tuh 10.000 kali lantas sekian udah tali ya tuh. Sing sawang unduk tuh. Nah, pekak mohon kepada yang memiliki kewenangan untuk mengurus nasi itu, Subaman mulah tali bin pempotong dasar tali nul bin 5 tali. Aduh. Oh nih, kadek ganteng nih komen nih. Di pondok pesantren banyak kasus pencabulan. Rasanya jauh kemungkinannya. Apa sebab? Sebab pesantren itu merupakan lembaga pendidikan yang menekankan ajaran
budi pekerti, tata susila, pokoknya spiritual. Tidak mungkin asane mengajarkan tentang pencabulan. Takonang Mbah Gogal apa saja gitu pesan. Saja ada berita gitulah. Memang. Oh ne, foto-foto para tersangkanya ngena dong. Memang. Tapi kan itu kasus, tidak semuanya seperti itu. Oh ini ada komen dari ini Desan. Oh, engken Desan. Pak Giri, jangan kau tanam pohon berduri di halaman rumah di Bali. Giri, kau jangan berlagak goblok. Apa ya artinya tanaman yang berduri itu? Entah pandan berduri, liwat artinya. Peka si nawang. Aduh, silahkan para netizen menafsirkan. Bin ada orang Pak Giri goblok. Bos ngontul buang Pak Giri ya. Oh, ini Pak Ketut Swantika nih. Swastiastu patut. Kengken kabare. Kengken patut komen patut ya. Singaraja tidak perlu bandara Kak. Perlu pesantren untuk mengurangi kemacetan Bali Selatan. Suwun buntung unten. Lihat aja ke depan. Kita bikin pariwisata halal. Oke, itu patut. Kengken je kalah nih. Soalnya kan Bapak Prabowo sudah komitmen untuk membangun bandara di Bali Utara. Bandara internasional seperti bandara di Hong Kong, seperti bandara di Singapura. Wih, bagus patut. Peka caen ke Singapura. Di Singapura tuh, bandara bersih. Teknologinya canggih, aman bedak itu langsung ada ya gratis itu minum sedot gitu. Cuma ya mendini ya jadi bagaimanalah nanti soalnya kan Bapak Wayan Koster tidak setuju atau kengken kadang itu karena terlalu mengikuti Mbah di Jakarta tuh alasan keberatan membangun bandara Bali Utara di Bali Utara kene rengke tuh membandingkan bandara di Jawa Barat lah gitu kan melenan kasus di Jawa Barat ajak di Bali kan patuh loh. Pak Erick Thohir menginginkan agar bandara di Bali Utara itu dibangun soalnya pada tahun 2000 sekian itu Bandara Ngurah Rai itu tidak mampu menampung penumpang, perlu ada bandara baru. Itu patut. Nah aja Kak ngerti nih maksud Pak Tut ya nih nak sindiran halus nih. Terus apa hubungannya? Adi Pak Tut menyarankan Pekak Sun Ngonten kengket loh. Pokoknya senun Pekak ini dah ngomong sehat walafiat, Pekak terus ngonten. Tujuannya apa? Memberikan sumbangan pemikiran astongkara yang saged mampu menghibur, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah itu idealnya malu gitu. Astungkara saged ada pican widi boleh masih anggon yang pembelian kota anggon yang pembelian bas oke itu yang Pak Tut bagus. Terus
maksudnya pariwisata halal itu kengken kira-kira patut. Tuh kan jane peka sing ngerti no. Apa sing dadi ngadep beguling gitu. Wisatawan kan liu bermacam-macam tuh kok. Ada ringki, ada kene, ada keto. Sing ngerti no. Nenek boleh di 1979 channel. Lantang komen ini. Maaf sebelumnya, ini hanya pendapat logika saya pribadi. Dulu saat Giri Prasto menyampaikan statement mengenai pendirian pesantren, seingat saya sangat ramai masyarakat Bali yang mengecam Giri Prasto dan berjanji tidak akan mencoblos Giri Prasto. Lalu apa yang terjadi? Giri Prasto menang mutlak. Saya jadi berpikir, jangan-jangan masyarakat Bali sebenarnya tidak masalah mengenai pembangunan pesantren. Logikanya kalau memang tidak setuju mengenai pembangunan pesantren, kan seharusnya Giri Prasto kalah. Ada yang bilang Giri Prasto menang karena hibah dan BKK. Ini menurut saya yang lebih lucu lagi, artinya karena faktor hibah dan BKK, masyarakat Bali yang notabene mayoritas Hindu rela mengesampingkan ajang Pulau Bali dan ajang Hindu. Yang pikir-pikir memang aneh nih. Waktu kampanye liu nih cecena mengecam Pak Giri tentang wacana Pak Giri akan membangun pesantren loh. Tapi kenyataannya menang paslon 2. Kengken tuh. Apa keranon tuh. Nah, dalam konten berikutnya nanti yang akan bahas itu. Ada beberapa bukti yang menyebabkan paslon 2 itu menang. Antara lain karena ada kecurangan dan ada pelanggaran. Tapi sabar, habis konten ini, Peka akan membahas itu. Niki sira niki rawuh niki. I Gusti Made Aditya. Sepenapi je, hebat sekali Pak Giri hanya untuk mengejar kekuasaan, dana suka duka, lansia, dapat santunan, lenyap. Jalan di Tiengan, desa Plaga, Petang, rusak parah. Sampai tidak bisa dilewati mobil. Inilah pemimpin yang lahir karena bares. Memang ada komen ngorahang. Nak cara punyan pule kan? Kulitnya banyak lenongan boreh. Kuala raga sendiri. Kuangan. Goreng terus kak. Dadim takon kak. Salahkah jika pemimpin memberikan pelayanan, fasilitas bagi semua umat warga sesuai dengan kebutuhan, aturan, dan prosedur yang ada? Warga Muslim sudah ada sejak puluhan tahun silam, begitupun yang umat lainnya, Kristen, Buddha, Tionghoa. Menurut Peka pribadi yang peleh, memang seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengayomi semua umat tanpa memandang bulu. Siapapun mereka harus diayomi. Oh lanjutannya. Oh silakan. Bebas. Coba buka mata di Bali ada nggak umat Muslim yang jadi warga Bali? Jika mereka ada, salahkah mereka juga dapat fasilitas dan pelayanan yang sama? Ya pasti tidak salah. Sebagai seorang pelayan masyarakat, seorang pemimpin itu harus adil, tidak boleh pilih kasih. Kornet boleh saja berjanji, yang penting komandannya kalau menyetujui. Peka setuju aja Pak Putu Adnyana nih. Bahkan ada ramalan kalau paslon 2 yang menang akan terjadi bisa konflik nih, seperti ular berkepala 2 katanya, menurut ramalan ibunya loh. Apalagi tidak satu jalur ngajak Bapak Prabowo. Aduh, Ratu Betara sepun api jawab nasib gumin di tiang Ratu. Sekarang kalau sudah begini, siapa yang salah dan siapa yang benar? Pemimpin Bali ngangguang kena ngira. Maka dari itu saya sekeluarga tidak memilih Koster Giri. Nah kudiang nak liu masih sing memilih Koster Giri. Kalau ini suatu kenyataan yang kena ngaraos. Terima ke malu.
kita harus memetik hikmahnya. Wah nih, Wayan Sumarwan nih, len saja komen nih. Nak ngarosang pesantren, ngarosang politik, ini jag tawa-tawa kan komennya, kan Wan? Renovasi gedogan bareng Kak. Saja. Ane maksud gedogan itu kan gedog keropak wayang itu. Kebenangan keropak wayang PKI itu belah sih Pak kayunya. Kalau ngajuang proposal kan subuh menjanji pemimpin menjanji melestarikan adat istiadat, tradisi, seni budaya. Aku de jeliun pura nih, Balai Banjar dan lain sebagainya. Salin keropak wayang. Cegete. Butun kan sing kepeh anggaran pemerintah untuk membina nih kene-kene. Sing wade-wade bapak nih ngomik dekal ama tutur yang kuat. Tubelek pedidi bapak nih. Cara paling dadene ngomongnya paling jojo ke tuang pekak subuh tua kene. Dinepuin pekak segar kan. Ceneng subuh deman benahnya. Yang bapak ngomik nih kan artinya segar. Daripada ngoyong bapak ngerges di pedamannya. Cuman ngomik ini yang dibangun seharusnya peseraman Hindu, tempat belajar Weda. Aneh dibalik kok dibangun pesantren. Makejang perlu sepanjang itu demi kebaikan bersama kengken. Nak jangi nak nu kewah nu membangun peseraman Hindu belajar Weda nanti dicurigai kene rengketo. Apalagi Weda itu berasal dari luar tuh. Nanti dituduh terpapar ajaran asing lah, membentuk organisasi transnasional lah. Pokoknya macam-macam. Nah, kembali soal pesantren, coba flashback melahang dingahang kengken wacananya Bapak Giri loh. Asalnya yang simple ada kata kalau memungkinkan. Itu artinya kalau tidak memungkinkan ya jangan. Kan masyarakat juga ikut menentukan seperti klien, bendesa adat, kepala desa. Kan izinnya kan dari bawah. Kalau memang tidak memungkinkan ya jangan diberi izin, kan begitu. Kalau memang memungkinkan di Badung dibuat pondok pesantren yang bagus, nih Giri Prasto sebagai bemper ke depan tuh itu hanya bahasa politik. Kalau memang dimungkinkan, izin pasti dari bawah, tingkat Banjar, desa adat. Kalau masyarakat telah memberi izin, peluang pastilah pihak pemerintah tidak dapat menghalangi. Ngiring semeton Bali, kalau bisa jangan jual tanah dan pastikan peruntukannya juga. Mari ajakkan Bali. Ya, dan memang setiap pembangunan ada dampak positif dan negatifnya. Nah, yang kita harapkan tentu positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Kan begitu. Kira-kira apa dampaknya kalau di Bali ini dibangun pesantren? Coba dengar analisis Bapak ini. Bali selama ini kan dianggap sebagai barometer Hindu. Tentu ada orang-orang atau umat Hindu sendiri yang merasa sakit mendengar pernyataannya Pak Giri Prasto ini. Ya, Pak. Sekarang dengan pernyataannya Pak Giri Prasto ini semacam mengundang, ayo silakan datang lagi ke Bali. Enggih, klungkung Semarapura, tuna langkung titiang nunas genger senampura, titiang sinab antuk pramasanti. Om Santi 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 Om Loka Samasta Sepeno Gewantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.